Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kafatil. Ayo baca. Siapa yang baca? Nanti silakan dibaca sendiri berikut soal tasdiknya ya. Baca sendiri, dimutolak sendiri biar kita terlatih dalam membaca kitab turos ya. Dan nanti kita diskusikan kalau nggak ada yang paham gitu ya. Ya. Mana yang nggak paham mirqohnya itu nanti kita diskusikan. Oke? Oke, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa salihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Oh ya, tadi. Yajibu 'ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam, thubut fihi 'ala dawam, wa iltizamu ma lazim 'alaihi min al-ahkam. Oke. Ya. Pasal pertama menjelaskan apa? Wajib kepada seluruh orang mukallaf. Wajib. Wajib berarti tadi, kalau melakukannya maka dapat pahala, kalau ditinggalkannya maka dapat siksa. Kepada semua orang mukallaf. Mukallaf itu 2 atau 3 poinnya atau syaratnya. Pertama, dia baligh. Yang kedua berakal, yang ketiga sampainya dakwah. Sebenarnya kalau syarat ini sudah cukup sulit ya, karena hampir semuanya sudah kena dakwah. Dimanapun negara sekarang akses dakwah itu sudah sangat luas sekali. Sulit untuk menemukan orang-orang yang belum kena dakwah, kecuali pedalaman sana ya, di mana? Ya mungkin ya, yang belum tersentuh daripada internet atau ulama. Ya. Wajib kepada seorang mukallaf, seluruh orang mukallaf yang sudah baligh dan berakal, masuk kepada agama Islam dan tetap terhadap agama tersebut selamanya. Wajib. Wajib. Wajib ya. Wajib kepada agama Islam dan tetap. Artinya apa? Menjaga agama tersebut daripada yang membatalkannya atau sesuatu yang di situ membuat orang tersebut itu murtad. Wajib itu. Ini penting ya. Kayak gini tuh penting untuk diceritakan kepada anak-anak. Kan nggak paham ternyata. Yang sederhana-sederhana begini tuh jangan diremehkan. Makanya saya mau menjelaskan seterang-terangnya atau sedasar-dasarnya. Kadang kita yang sudah gede gini juga kadang nggak nyadar gitu hal-hal begini tuh. Jadi kita punya kewajiban untuk berada dalam agama Islam kalau sudah ya, dan tetap dalam agama tersebut. Artinya apa? Kita pegang sekuat-kuatnya akidah ini, akidah Islam ini. Akidah itu harus kuat, nggak boleh ada keraguan. Dari apa? Dari segala hal yang menyerang atau merusak atau membatalkan agama atau kepercayaan kita ini. Selamanya sampai mati. Karena kalau setelah mati itu kita nggak bisa kafir. Semuanya pasti muslim semua. Hatta orang kafir sekalipun. Yang nggak percaya kepada Allah jadi percaya kepada Allah. Karena itu bukan alam ikhtiar lagi kalau setelah mati, tapi alam ijbari. Semuanya nggak ada yang kafir nanti. Ya, kita di dunia ini kita ikhtiar. Manusia diberikan ikhtiar pilihan, mau iman atau mau kafir. Maka wajib kepada seluruh orang mukallaf, wajib untuk masuk, yang belum masuk ya, itu masuk kepada agama ini dan menetap, bertahan terus sampai mati. Pertahankan agama ini. Jangan sampai ada yang membatalkan agama kita ini pada diri kita ini. Jauhi sesuatu yang bisa membuat murtad, menyekutukan Allah atau mengingkari sesuatu yang di situ sudah jelas dalam agama. Terus apalagi? Atau merendahkan hal-hal yang di situ sifatnya jelas dalam agama, atau mencaci para nabi atau mengingkari salah satu daripada mereka, atau meragukan daripada itu semua Al-Quran dan semuanya. Itu hati-hati, kita pertahankan keyakinan-keyakinan tersebut ya, kita pertahankan, jangan sampai copot. Karena murtad itu atau keluar daripada Islam itu adalah dosa yang terbesar. Orang beribadah ini kadang nggak ada yang memperhatikan masalah ini tuh ya. Kenapa saya itu begitu ihtimam sekali dalam berbicara masalah akidah? Karena tantangannya itu begitu, tantangan sekarang itu. Pemurtadan itu di mana-mana. Orang murtad adalah dosa terbesar. Orang beribadah 60 tahun, ibadah terus siang malam, murtad hapus semua pahala-pahalanya. Lebur semua. Ya. Kalau sampai dibawa mati,
kemurtadan tersebut, maka khulud finnar, selama-lamanya di neraka. Makanya saya sangat begitu geram kepada orang-orang yang di situ merusak akidah umat Islam, mengatakan semua agama benar, semuanya menghantarkan ke surga dan seterusnya. Saya sangat geram sekali. Kita juga harus geram semuanya. Ini kewajiban kita. Kita akan ditanya semuanya. Kalau memang agama semuanya benar, menghantarkan ke surga semuanya, ngapain Nabi diutus? Nabi berdebat, Nabi mengkritik, Nabi membatalkan, mengkafirkan agama selain Islam. Ngapain Nabi sampai berdarah-darah, dilempari batu dan seterusnya, kalau memang semua agama benar? Saya sangat geram sekali terhadap orang-orang yang menyuarakan pluralisme itu. Itu menyebarkan kekufuran, kemurtadan itu. Saya pribadi kurang tergambar kalau murtad itu. Maksudnya ya arahnya kemana aja itu? Boleh dijelaskan? Nanti setelahnya akan banyak pembahasannya. Seperti menyekutukan Allah, atau mengatakan Allah punya anak, kemudian meragukan keautentikan Al-Quran, atau mengingkari apa-apa yang sudah jelas dalam agama, rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam dan seterusnya. Menghina Nabi. Terus apa lagi? Tak meyakini hari akhir. Secara contoh saja untuk menggambarkan, yang khususnya yang ada di sekitar kita, yang misalkan menghalalkan sesuatu yang haram, yang jelas sudah mujma' alaih, disepakati para ulama dan sudah diketahui oleh seluruh umat Islam, zina itu haram, tapi dihalalkan maka murtad, kafir. Iya, itu bahaya sekali itu. Jangan panggil Gus, panggil Gus. Nanti nyusul katanya, alhamdulillah. Ya. Jangan ya. Ada nomor orang tuanya Samsudin kan ada. Itu tantangan keimanan ya. Tantangan keimanannya. Beneran. Terus yang seperti ini datang sama-sama ya. Terus lagi meremehkan syariat-syariat yang sudah qat'i atau sudah disepakati para ulama kewajibannya, keharamannya dan seterusnya. Sering kan di film-film itu meremehkan sholat. Apa sih lu sholat mulu? Ya, hati-hati itu. Walaupun acting. Iya, walaupun acting, hati-hati. Ya, harus kita pertahankan agama ini. Jangan sampai mau digadaikan agama kita, jangan sampai mau dibeli akidah kita, Islam kita. Kita pertahankan. Jangan sampai ragu. Kalau ada keraguan, ada syubhat, tanya langsung kepada ulama. Wajib itu. Kalau enggak, maka tanggung sendiri masalahnya. Ya. Pertahankan sampai mati, pertahankan ini. Karena ini khatir banget, ini bahaya banget. Karena konsekuensinya itu tadi. Dosa terbesar yang bisa menghapus semua pahala kita, amal kita semuanya. Dan kalau dipertahankan sampai mati, kemurtadan tersebut atau kekufuran tersebut, maka akan kekal di neraka. Ini yang paling ngeri. Neraka itu yang paling ngeri itu apa? Kekalnya itu. Allah. Coba. Ini yang paling ngeri. Ini yang paling ngeri. Makanya kita harus punya perhatian dalam masalah ini. Kasihan kepada diri kita, kasihan kepada keluarga, kasihan kepada umat ini. Kasihan kepada umat Nabi SAW yang dirusak akidahnya, keimanannya. Ya. Waltizamu ma lazim alaihi minal ahkam, dan bertahan atau melaksanakan terhadap apa-apa yang di situ wajib menurut syariat daripada hukum-hukum. Setelah kita mempertahankan agama ini, keyakinan kita ini, kita harus melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh agama ini daripada hukum-hukum. Wajib melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, menjauhi hal yang haram, zina, khamar, berbohong, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi pertama akidah dulu, keyakinan dulu, setelah itu baru amal. Pertama begitu. Karena seorang itu nggak bakal beramal kalau nggak ada akidahnya. Maka akidah itu nomor satu. Akidah nomor satu. Amal ya penting juga, tetapi tidak sebahaya daripada akidah ketika dirusak. Ya.
keyakinan. Itu nomor satu. Makanya ilmu yang paling penting bittifaqil ulama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu kesepakatan para ulama. Ya. Jadi gitu ya. Akidah dan kemudian beramal. Salat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi meyakini kewajiban daripada salat, puasa itu termasuk akidah juga. Ya. Perhatikan ini. Pertama, kewajiban kita akidah yang benar. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah, Nabi Muhammad itu utusannya dan apa-apa yang dibawanya. Itu keyakinan. Kemudian beramal. Menjalankan praktek zahir lahiriah. Kalau tadi batiniyah, keyakinan hati, nggak ada amal apapun, kita yang penting keyakinan. Kemudian yang kedua adalah beramalnya itu. Puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Tetapi meyakini hal-hal ini, tadi itu amal-amal tadi seperti puasa, sholat, zakat, itu termasuk akidah. Meyakini kewajiban daripada hal-hal itu. Atau kalau zina, minum khamar dan seterusnya, itu juga akidah kalau meyakininya. Makanya konsekuensinya ketika orang misalkan tidak melakukan sholat dengan orang yang mengingkari kewajiban sholat itu berbeda. Sekarang itu gerakannya itu tidak hanya orang itu nggak mau sholat, tetapi bahkan mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa. Tidak hanya minum khamar, tetapi bahkan mengingkari keharaman daripada khamar, keharaman zina bahkan. Itu, ya. Itu bahaya sekali. Ya, famimma yajibu ilmuhu wa'tiqaduhu mutlaqan. Ya. Wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran. Ya, apa-apa yang wajib untuk diketahui dan diyakini secara mutlak. Jadi sekali lagi wajib masuk kepada agama Islam. Kalau yang belum masuk, kalau sudah masuk maka bertahan ya. Bagi yang masih kafir maka wajib untuk masuk Islam atau mengucapkan syahadat tadi. Wajib syahadat. Seketika itu, ini penting. Fil hal, wa nutqu bihi fil hal. Kalau yang masih kafir maka wajib untuk mengucapkan syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu seketika itu juga. Fil hal. Ini penting banget. Jangan sampai ditunda. Jangan sampai ditunda. Kalau orang mau masuk Islam itu jangan ditunda. Bahkan kita yang mengajarinya juga haram. Asyaddal hurmah ketika menunda masuk Islam atau mengajarkan orang itu masuk Islam atau menuntun orang itu agar masuk Islam. Ini penting banget ini ya. Di Kifayatul Akhir ada kitab, ada di Kifayatul Akhir ada penjelasan gini. Di Kifayatul Akhir ada penjelasan gini. Ada gambaran permasalahan fikih. Kalau ada orang kafir datang ke seorang khotib yang lagi khutbah. Ya Syekh, saya mau masuk Islam. Kemudian apa? Khotibnya bilang, tunggu, aku selesaikan dulu khutbahnya. Maka khotibnya yang kafir. Kenapa? Karena dia itu ridho terhadap kekafiran dia. Atau membiarkan. Kalau setelah sholat? Enggak, bahkan pas waktu sholat pun. Kita harus ajarkan kepada dia. Ini aujabul wajibat soalnya. Sesuatu yang paling wajib soalnya. Ya. Sekali lagi saya ulang lagi. Bahkan mengajarinya juga harus seketika itu juga. Ustadz, saya mau masuk Islam. Langsung ajarkan. Oke, kamu yakin ya Allah itu esa ya, tidak beranak dan seterusnya ya. Oke ya. Kemudian Nabi Muhammad itu utusannya ya. Langsung ajarkan begitu. Gak boleh nanti dulu saya mau mandi dulu. Gak boleh. Tapi kalau misalkan hanya sekedar misalkan kayak tadi pas mau komat misalkan udah komat nih tinggal takbir hamid belum, tiba-tiba ada kafir mau masuk Islam, di waktu itu diajarin syahadat tapi dijelasinnya setelah sholat atau harus dalam... Pokoknya sekadar di mana dia itu sudah masuk Islam. Kalau belum paham syahadatnya ya nggak bisa. Syahadat itu apa? Syahadat itu hanya kalimat saja, yang penting maknanya. Makanya tadi saya gambarkannya. Ustaz, saya mau masuk Islam ya? Oke, kamu yakin ya Allah itu hanya satu-satunya zat yang berhak disembah, selainnya nggak berhak disembah. Kamu yakin itu ya? Oke, yakin. Kemudian Nabi Muhammad itu utusannya ya? Ya. Oke. Itu sudah. Nggak perlu tanya itu, nggak perlu. Nggak ada paksaan. Nggak perlu. Bukan ini karena paksaan atau keinginan sendiri. Atau karena istrinya. Kalau buat
Adida itu kan begitu, mau sadar itu. Nah, ini makanya nggak perlu ya begitu tuh, nggak perlu. Banyak kesalahan yang di situ sangat menjalar sekali di masyarakat dan di para ustadznya. Itu menunda-nunda. Nanti di seremonial lah, nanti di masjid ya disaksikan oleh ini bahaya. Nggak apa-apa kalau misalkan mau seremonial. Iya, ajarkan langsung, kemudian setelah itu mau diulang lagi agar orang-orang tahu bahwasanya kamu sudah masuk Islam. Buat keramaian, acara dan seterusnya terserah. Tapi harus diajarkan seketika itu juga. Takutnya berubah ya begitu. Takutnya berubah dan takutnya mati dulu. Kalau mati dulu nanti mata alal kufr. Khulud finnar. Coba kita misalkan ada orang ketabrak, biar. Oh, nanti tolong saya mau mandi dulu. Gimana? Ini masalah nyawa, masalah zahir ya kan. Itu saja kita harus langsung, entah itu kita lagi sabunan, kita lagi sampoan, terserah. Atau kita hanya bahkan kita nggak pakai celana sekalipun gitu ya, karena memang nggak ada orang, ya sudah langsung kita tolong. Karena menyelamatkan nyawa itu ya begitu berharga sekali, nggak boleh kita tunda, nggak bisa. Nanti ketelindas ya kan, nah, mobil bahaya. Ini nyawa, bagaimana dengan iman? Langsung kita ajarkan, kita selamatkan dia agar langsung masuk Islam. Makanya bahaya sekali ya kebiasaan di Indonesia yang di situ, ya itu harus rame-rame. Enggak. Kalau mau diulang nggak apa-apa. Kalau mau diulang nggak apa-apa. Langsung ajarkan seketika itu juga. Dan ya kalau husnudzon ya, tapi kita memandang secara zahir. Karena orang-orang kebanyakan taunya begitu. Kita harus kritik secara begitu agar kena gitu ya. Ya. Jadi gini, kita dalam mengkritik sesuatu itu apa yang di situ dipahami, bukan apa yang mungkin saja nggak salah. Enggak. Kita arahkan ke makna yang paling jelas. Agar orang itu paham, karena nggak semua orang itu alim, nggak semua orang itu gitu. Nggak semua orang itu faqih, ya. Gitu ya. Maka kita kritik apa yang terlihat. Kalau kita husnudzon nggak apa-apa. Tapi kita harus kritik juga. Tetap harus kita layangkan kritik gitu. Apalagi ada nih Ustadz yang di situ apa? Ketika ada orang masuk Islam tanya, kamu siap sholat nanti? Siap zakat? Siap berat lo masuk Islam tuh. Siap berhijab? Siap. Bikin ragu. Saya nggak mau sholat Ustadz. Saya belum siap sholat Ustadz. Ya sudah nggak masuk Islam, nggak boleh. Ini bahaya saudara. Orang nggak sholat itu nggak kafir. Artinya nggak menafikan daripada masuk Islamnya dia, enggak. Kecuali kalau saya nggak percaya sholat itu wajib Ustadz. Baru itu berarti menafikan daripada keberislaman atau masuk Islamnya dia itu. Karena mengingkari sesuatu yang di situ yang memang di situ sudah maklumun dan bidururah, sudah jelas dalam agama. Belum siap sholat, belum siap puasa karena memang berat, karena belum terbiasa. Nggak apa-apa, masuk Islam, oke silakan. Belum hijab apalagi ya kan. Saya mengkritik Ustadz Mu'alaf ya, yang di situ begitu dakwanya. Islam itu berat. Jangan seenaknya masuk. Sholat, pagi-pagi harus bangun. Gituin. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ada kurang kritikan terhadap ulama di Indonesia. Kurang nggak sih? Lebih banyak kritikannya ke pemerintah, apalagi di TV, di media sosial. Karena yang kritik itu sih kita di sekolah itu kebanyakan mereka kan bukan mengkritik, tapi ada program di TV. Bagus. Rizky Galang. Tapi kemarin tuh ada yang sempat di TV One rame tentang Wahabi yang dibubarin instrumen Safik. Bahasa Arab. Malah itu kayaknya jadi ini loh, jadi tameng ketika Kebaikan kita yang maksudnya. saya pernah ketika bertemu dengan dari NU lah gini. Terus beliau ini antum itu kenapa sih suka melarang kebiasaan kami yang udah dilakukan bertahun-tahun gini. Terus langsung, kami berdakwah di kalangan kami, silahkan cari satu aja. Kami juga punya masa, kami bawa masa untuk melarang apa yang antum lakukan. Justru sebaliknya, antum bawa masa untuk membubarkan pengajian kami. Malah jadinya bumerang. Bumerang. Malah kebanyakan yang sentuh hatinya sama salaf itu. Oke ya. Kemudian di bawah manhaj salaf masih semuanya Allah Akbar. Terus yang jadi penontonnya Yahudi. Ya ini nih, kufur itu apa?
wajib menjaga agama kita daripada kekufuran atau kemurtadan. Lalu kufur itu apa? Ingkaru ma ulima bid-darurati ma ja'a bihi rasul gitu ya. Mengingkari sesuatu yang di situ sudah diketahui dalam agama secara darurat, secara pasti. Daripada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kufur itu begitu, mengingkari sesuatu yang di situ dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bagian daripada agama yang sudah diketahui secara pasti. Orang awam maupun orang khos, orang khusus, maksudnya ulama, pelajar, itu semuanya tahu semua. Ya. Bahwasanya iman kepada Allah, tidak boleh mensyirikkan, itu tahu semua bahwa ini hukumnya bagaimana. Kewajiban sholat, puasa, zakat itu sudah diketahui semua. Kalau diingkari kewajibannya maka kafir. Maka kafir. Ya. Dan seterusnya. Oke ya, itu secara umum ya. Terus, wa illa fa fis sholati asy-syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kalau misalkan sudah ya, sudah berada dalam Islam, tadi kan kalau orang kafir berarti masuk Islam secara filhal, harus seketika itu juga, harus langsung, nggak boleh ditunda. Karena nanti kalau ditunda bisa nanti mati dulu, nanti mata alal kufri, mati dalam keadaan kufur, bahaya. Siapa yang dosa? Yang nunda. Kalau dari diri sendiri tidak mau langsung, ya maka diri sendiri. Tapi kalau orang yang di situ, orang yang mengajarkannya itu menunda-nunda, nah ini yang mengajarkannya yang menunda-nunda ini dosa besar dan bahkan kufur. Ya. Nah, jadi kalau yang masih kafir maka wajib untuk masuk Islam dan mengucapkan syahadat dan meyakini maknanya. Kedua syahadat itu. Kalau yang sudah Islam, alhamdulillah kita semua Islam dan keluarga kita semua itu apa? Wajib untuk membaca syahadat ketika sholat. Itu sudah cukup. Syahadat ketika sholat. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.